Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Ibu Andini Nurbahri, MKOMI. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Anissa Tanjung, NIM 0103212014, semester 4 PMIB, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ilmu komunikasi Islam. Adapun pengertian komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan atau message, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara atau how, dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa atau retorika. Prinsip-prinsip komunikasi Islam. Prinsip komunikasi Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu yang pertama, qaulan sadida, perkataan yang benar. Yang kedua, qaulan baliga, ucapan yang efektif. Yang ketiga, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Yang keempat, qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Yang kelima, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Yang keenam, qaulan maisurah, mudah dipahami. Adapun manfaat mempelajari ilmu komunikasi Islam, yaitu ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada Pencipta dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Baik, di sini saya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada seseorang yang terlihat saat berkomunikasi dengan individu ataupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi verbal efektif mempunyai karakteristik jelas dan ringkas, perkataan yang mudah dimengerti, dan intonasi mampu mempengaruhi isi pesan dan memiliki kecepatan bicara dan jeda yang tepat. Yang kedua, komunikasi nonverbal efektif. Komunikasi nonverbal dapat disampaikan melalui beberapa cara, yaitu penampilan fisik, sikap tubuh, cara berjalan, ekspresi wajah, dan sentuhan. Adapun syarat-syarat komunikasi efektif, yang pertama, kemampuan mengamati dan menganalisis persoalan. Yang kedua, kemampuan menarik perhatian. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi pendapat. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling mempercayai. Baiklah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi komunikasi. Pengertian strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami. Adapun tujuan strategi komunikasi yang pertama, to secure understanding. Dalam hal ini bertujuan agar bisa memastikan bahwa komunikan paham dan mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, to establish acceptance, yaitu pada tahap ini setelah komunikasi diterima kemudian melakukan pembinaan kepada penerima. Yang ketiga, to motive action. Setelah tahap penerimaan kedua sudah dibina, kemudian kegiatan tersebut harus dimotivasikan. Baik, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, teknik komunikasi. Pengertian teknik komunikasi adalah
menyampaikan pesan, informasi, pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban tanggapan atau feedback. Adanya hubungan timbal balik. Teknik-teknik komunikasi. Yang pertama, komunikasi informatif. Komunikasi informatif yakni suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain atau komunikan mengerti dan tahu. Bisa kita temukan teknik ini pada semua bentuk komunikasi personal, bentuk komunikasi media, ataupun bentuk komunikasi massa. Yang kedua, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Yang ketiga, komunikasi pervasif, yaitu komunikasi yang mengandung upaya komunikator untuk menanamkan sesuatu yang dikehendakinya dengan mencerobos alam bawah sadar komunikan secara berulang-ulang sehingga tujuan komunikator itu menjadi kenyataan. Yang keempat, komunikasi koersif, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara memaksa atau menekan penerima pesan agar pesannya mau diterima, diikuti, dan dilaksanakan. Yang kelima, komunikasi instruktif, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara memberi perintah kepada penerima pesan. Biasa juga dipakai istilah komunikasi instruksional, yang sering digunakan dalam bidang pendidikan untuk mempengaruhi anak atau peserta didik. Yang terakhir, hubungan manusiawi, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara pendekatan kemanusiaan. Komunikasi yang digunakan adalah dengan model interaksional.